konstitusi mengaturnya bukan dua-dua kalau mau mati sendiri-sendiri. Pak Jokowi seperti dibiarkan nih, ya kan, menghadapi berbagai tuntutan publik ini terhadap beliau gitu. Nggak ada kelihatan lagi orang. Jangan lupa, Cak, Pak Prabowo sudah 2 lebaran nih belum ketemu Pak Jokowi. Nah sekarang saya ingin dengar Pak Maru. Ini kemarin Purnawirawan TNI itu bersurat soal pemakzulan itu. Itu sebetulnya kalau dari sisi ketatanegaraan, karena kan nanti ujung-ujungnya KMK juga kan Pak Maru, itu sebetulnya bagaimana sih? Iya, jadi kalau saya melihat, saya sih agak kagum juga lah ya sama para purnawirawan ini, menaruh perhatian besar terhadap kondisi bangsa dan negara kita kan. Dan salah satu yang menjadi keprihatinan mereka meskipun tidak dituliskan di situ barangkali, bagaimana sih kalau nanti ada apa-apa kita dipimpin oleh seorang Gibran begitu kan, yang mungkin menimbulkan persoalan dari banyak segi lah, dari sudut apakah itu kompetensi yang mungkin dilihat kurang, apakah itu dari sudut wibawa, apakah itu dari sudut etik moral dalam tampilannya yang terlihat beberapa waktu yang lalu kan. Dan kemudian ya paling sebenarnya dari sudut hubungan dari seorang ayah yang menempatkan dia di sana, itu yang menjadi sesuatu hal yang sebenarnya di dalam suatu demokrasi sangat kita pantangkan sebenarnya itu kan, bahwa kita menutup persaingan dengan cara-cara seperti itu juga saya melihat bahwa para TNI ini purnawirawan yang biasa bersaing, tetapi sekarang menghadapi leadership kita tanpa persaingan, kita tempatkan di sana dengan cara-cara yang mungkin mereka tidak dapat menerima itu. Jadi dalam bahasa kita itu, menurut Pak Maru, teman-teman TNI ini gusar lah ya. Gusar dan cemas barangkali, dan melihat potensi kemungkinan dia menjadi pemimpin negara kita jadi sesuatu hal yang sangat mencemaskan mereka juga, bagaimana dalam menghadapi isu-isu global sekarang, apalagi di dalam apa yang dikatakan abad terakhir ini kan, dan masalah ekonomi juga yang seluruhnya dari sudut global. Bisakah kita mempercayakan itu terhadap seorang Gibran yang backgroundnya ya semua sudah dipaparkan barangkali dalam banyak hal itu? Kalau kita lihat celahnya pasal tentunya dalam undang-undang itu, kira-kira pintunya dari mana? Itu kan ada, kalau nggak salah ada 6 lah ya. Seorang pejabat atau presiden itu bisa dimasukkan. Oh, iya. Salah satunya kan perbuatan tercela. Ya saya kira banyak yang bisa terlihat di situ. Tetapi yang saya komentari dahulu bahwa ketika para purnawirawan mencetuskan ini, saya melihat bahwa mereka bertitik tolak atau landasannya adalah Undang-Undang Dasar 45 yang lama, di mana mereka membawakannya dengan cara langsung ke MPR itu, yang di dalam sistem kita yang lama tentu ada sesuatu proses pencopotan seorang presiden yang semata-mata dari sudut politik kan, dan karena mereka membawa ke MPR dan tentu berdasarkan keberatan mereka bahwa Undang-Undang Dasar 45 yang sekarang justru mengatur tentang impeachment, mereka menganggap bahwa ini tidak berlaku. Tentu dalam tafsiran saya mereka membayangkan seperti mereka mau menggalang untuk mengadakan sidang istimewa MPR yang akan nanti diminta pertanggungjawaban atau pertanggungjawaban seorang wakil presiden atau presiden begitu. Tapi kalau misalnya itu terjadi, praktiknya nanti seperti sidang istimewa atau seperti apa Pak? Ya kalau kita pakai prosesnya seperti yang diatur dalam Undang-Undang Dasar sekarang, tentu bukan lagi dalam sidang istimewa, tetapi itu adalah dimulai dari apa yang sudah tepat mereka ke DPR, bahwa DPR itu akan
melaksanakan kewenangannya dalam pengawasan yang biasanya mereka harus membentuk dulu suatu apakah itu di dalam pengawasan itu ada yang disebutkan membentuk panitia angket dengan syarat beberapa anggota DPR mengusulkan itu, dan kalau sudah dipenuhi itu apakah itu jumlahnya disebutkan 25 dan melebihi satu fraksi, adakan itu disetujui, maka akan dibentuk itu oleh DPR nanti. Dan mereka inilah sebenarnya kalau ada seperti impeachment atau dugaan melakukan pelanggaran konstitusi seperti ini, itu sebenarnya bentuknya seperti meskipun dikatakan di Undang-Undang Dasar dari sudut pengawasan dan dia punya ujung nanti outputnya nanti adalah pernyataan pendapat, tetapi itu adalah sebenarnya seperti suatu penyelidikan dan penyidikan, kalau terutama kalau itu menyangkut adanya dugaan pelanggaran pidana berat kan. Dan oleh karena itu meskipun dikatakan itu dari sudut adalah suatu pengawasan untuk buntutnya, meskipun keputusan politik itu nanti diambil di DPR, bentuknya pendapat untuk dibawa ke MK, tetapi mereka harus nanti diuji pendapatnya itu dari sudut politik di MK, dari sudut konstitusi dan hukum. Oleh karena itu standar pengumpulan bukti di dalam angket itu adalah standar bukti-bukti yang dikenal juga dalam hukum pidana dan hukum acara pidana. Ini yang mungkin yang memerlukan suatu diskusi mendalam kalau memang itu akan dibentuk. Tapi saya kira DPR tidak asing lagi kan, kita sudah pernah pada waktu zaman Budiono sudah hampir itu kan, itu sebabnya kita di MK Bank Senturi. Angket Bank Senturi itu kita sudah langsung mempersiapkan peraturan MK tentang impeachment waktu itu. Siapa tahu ini kasus jadi kan. Tapi tentu itulah dari sisi politik kan pengambilan suara seperti itu tidaklah mudah. Saya ini baru udah langsung berat sudah tercerahkan kita. Dan berat ini. Berat. Kalau begitu Pak Maru makan dulu. Aku malu kalau makan sate di sini dilihat oleh kawan-kawan dikawan-kawan. Nggak apa-apa Pak Maru. Pak Maru meskipun hakim MK ngemper kan nggak masalah. Iya juga. Nah, ini saya sikat ini sebenarnya. ngemper istimewa. Nggak ada di tempat lain kecuali di sini. Tapi kita kalau masalah kan izin lah. Ya. Oke, Bang Rai. Yuk. Itu sampean gimana tuh ngelihatnya ini pemakzulan nih dari sisi politik lah, sampean jangan bicara tata negara. Boleh bicara tata negara tapi politik yang lebih bagus. Itu kan bagiannya Prof. Jadi sudah sebetulnya kan kita ingatkan dari dahulu ada persoalan yang begitu besar terkait dengan pencalonan saudara Gibran ini gitu. Tapi kan seperti dipaksakan ya. Dan itulah sekarang yang dibuat oleh sebagian masyarakat kita yang diwakili oleh para purnawirawan itu gitu. Nah, salah satu poin mereka yang menggugat itu kan prosesnya itu, yaitu adanya dugaan keputusan MK yang terlalu diintervensi. Sehingga membuat putusan seperti yang kita tahu akhir ini kan, 40 tahun dengan catatan pernah gitu ya duduk di jabatan yang bersifat elektoral kan. Nah, jadi dengan para purnawirawan ini melihat prosesnya itu catat, ya kan, prosesnya itu penuh tekanan gitu. Oleh karena itu mereka menganggap tidak layak sebetulnya ya saudara Gibran ini jadi calon wakil presiden, sekarang menjadi presiden gitu. Dari awal sudah kita ingatkan ada banyak celah itu terjadi, dan itulah yang sekarang terjadi. Ya kan, setidaknya ada 4 tuh yang diusulkan faktornya kan. Soal adanya dugaan keputusan MK kan. Kedua, dugaan adanya pelanggaran etik ya, dalam hal ini perbuatan tercela, yaitu kemungkinan ada saudara Gibran dianggap bagian dari kubu Fafa ya. Nah, yang ketiga dugaan adanya tindak pidana korupsi yang sekarang kan dilaporkan banyak orang ke KPK gitu ya. Dan itu faktor-faktor yang sekarang dijadikan landasan. Yang keempat ya dianggap tidak kapabel tadi kan, nggak kompeten tadi. Tidak kompeten. Ya, jadi 4 faktor ini yang membuat para purnawirawan itu mengajukan dan mendorong agar DPR melakukan proses impeachment atau pemakzulan gitu. Nah, yang menarik menurut saya, Cak, 4 ini nggak bersifat akumulatif. Jadi salah satu.
satu aja diambil oleh DPR itu udah cukup. Gitu. Jadi tidak hanya 3-4-empatnya, nggak harus empatnya harus dilihat, satu aja. Misalnya mereka nganggap soal perbuatan tercela yang berkaitan dengan apakah benar Pupu Pava itu ada di belakangnya itu adalah Gibran gitu ya, atau mereka melihat soal tindak pidana korupsi. Nah kalau ini nanti berhubungan dengan penyelidikan yang dilakukan oleh para penegak hukum gitu ya. Atau ya soal putusan Mahkamah Konstitusi itu untuk direview ulang gitu ya. Dan yang keempat adalah soal kapabilitas gitu. Jadi tinggal DPR melihat mana yang paling mungkin. Ya tentu kalau mereka merasa bahwa secara politik ada masalah, ya tinggal mereka lihat mana yang paling mungkin ya dijadikan sebagai dasar untuk katakanlah melakukan bicara kemungkinan. Itu. Kalau Bang Ray lihat, kira-kira mungkin nggak DPR melakukan itu? Merespon suratnya TNI itu. Yang menarik itu kan begini Cak ya, kenapa ini berlanjut terus itu? Bukankah surat ini pertama kali datangnya ke Presiden? Ya. Nah kalau sebetulnya Presiden saat itu menanggapinya dengan misalnya ya memperlihatkan sikap ketidaksetujuannya, saya kira ini berhenti. Gitu. Kenyataannya kan sikap Presiden seperti istilah saya itu 50-50. Gitu, artinya nggak mengatakan menolak tapi nggak menyatakan juga mendukung. Gitu. Cuma beliau mengatakannya sampaikan aja ke tempatnya. Nah, tempatnya tentu DPR yang kemarin dilakukan oleh Purnawirawan ini gitu ya. Nah kalau sebetulnya Pak Prabowo katakan misalnya saya dari awal standingnya dia itu nolak gitu ya proses ini dilakukan. Ya bisa juga dengan bahasa yang katakanlah sesumir mungkin tapi pesannya jelas kita tangkap. Misalnya bisa dengan mengatakan ya saya sudah menerima permintaan ya surat dari para purnawirawan dan saya sudah baca, sudah renungkan. Tapi saat ini fokus kita adalah pembangunan. Orang udah ngerti. Kan gitu ya Cak ya? Misalnya begitu. Tapi itu kan belum keluar dari Pak Prabowo. Itu yang saya sebut. Ini kan kenapa ini berlanjut terus gitu ya? Karena Pak Prabowo seperti nggak bersikap gitu. Artinya kan kalau orang dari awal bersikap menolak gitu, itu udah keluar implisit atau eksplisit gitu ada sinyal-sinyal lah ya. Sinyal yang seolah-olah dia menolak. Hatta menurut saya hari ini nggak ada dari Gerindra pun umumnya gitu ya. Apalagi dari Presiden yang menyatakan merasa merasa menolak permintaan. Padahal dua partai udah menyatakan sikapnya kan. Misalnya Golkar udah mengatakan menolak melakukan impeachment itu ya. Nah yang kedua adalah Nasdem juga udah mengatakan hal yang sama. Tapi Gerindra kok belum menyampaikannya, belum bersikap gitu. Jadi dari situ ya mungkin karena itulah kemudian Purnawirawan ini melihat ada peluang Presiden belum bersikap kok gitu ya. Nah yang menariknya itu adalah ini mereka serahkan persis satu hari setelah Pak Trisno bertemu dengan Ibu Mega plus juga Gibran dan Pak Prabowo di hari Pancasila, hari kelahiran Pancasila itu. Jadi tepatnya bertemu kan. Mungkin banyak orang saat itu menduga ini selesai nih persoalan karena Pak jadi kalau bahasa Batak itu selesai itu barang. Udah selesai itu gitu. Karena salah satu pendukungnya itu kan Pak Trisno kan. Udah ketemu nih satu meja satu forum dengan Gibran itu. Itu mungkin bahasa yang dipakai oleh Pak Prabowo untuk seolah-olah mengatakan udah akur kok gitu. Kenyataannya enggak. Besoknya malah surat ini dilayangkan ke DPR gitu. Artinya boleh jadi di kalangan Purnawirawan ini mendapatkan informasi bahwa pertemuan itu pertemuan fisik istilah saya Cak. Pertemuan fisik itu artinya pertemuan yang memang tak bisa dihindarkan. Karena itu acara kenegaraan. Tapi tidak melambangkan sesuatu pun kecuali tidak melambangkan sebuah kompromi macam-macam kecuali bahwa memang mereka harus datang ke situ sebagai penghormatan terhadap sejarah sekarang saya mau tanya Pak Maru. Pak Maru tadi saya persilakan makan belum makan jadi saya tanya. Kalau itu saya mulai saya kan agak bahasa isin kan. Kalau Pak Anu sudah mulai jadi nanti saya ikut ya. Pak Maru tidak mau sate saya? Sangat mau lah kalau ini kan. Kalau tidak mau saya buatkan yang lebih enak besok. Ya oke. Begini Pak Maru. Pak Jokowi kan merespon juga soal usulan dari Purnawirawan itu sebagaimana yang kita tangkap di media lah ya. Kira-kira bahasa kasarnya bahasa sederhananya beginilah. Nggak bisa dong.
presiden dengan wakil presiden kan satu paket. Nah, makna kita tangkap turun satu, turun semua, nggak turun satu, nggak turun semua, kan begitu kira-kira. Nah itu karena dari sisi ketatanegaraan bagaimana itu? Wah ya kita harus lihat rule-nya kan. Kalau memang pencalonan itu adalah satu paket. Ya. Jadi kalau kita lihat dulu di MK juga ini masalah ini kan, bahwa ketika bermasalah wakil dalam pilkada dia menyeret juga kepala daerahnya. Di situ kita melihat kenapa ini tidak bisa dipisah sebenarnya, karena yang bermasalah wakil masa iya terseret ini. Tetapi itu adalah karena dalam soal pemilihan, yaitu pemilihan itu adalah satu paket, itu betul Pak Jokowi. Tetapi kalau soal dosa nggak bisa Nggak bisa. Jadi nggak ada dosa yang ditanggungkan pada orang. Nggak bisa kita tempelkan sama nenek kita. Kalau misalnya lah Gibran manggil Om sama Pak Prabowo atau Papi atau apalah, dosa saya tidak bisa gitu ya. dosa ditanggung karena jelas di konstitusi dikatakan. Jadi misalnya begini ya Prof. Jadi misalnya wakil presiden berganti kewarganegaraan, ya otomatis presidennya juga harus berhenti. Kan nggak mungkin. Itu tidak mungkin karena di situ disebutkan dia dan atau kan. Jadi itu artinya bisa dua-dua, kalau dua-dua menjadi objek daripada impeachment dan semua memiliki kesalahan. Tetapi kalau tidak, ataunya itu adalah sendiri. Jadi kalau dosanya sendiri ya tanggung sendirilah. Dan di situ sebenarnya jelas di dalam pasal 7 B itu dan 7B itu 7A yaitu dan atau itu Ya, nanti kalau agak cocok saya kasih yang B aja. Ya, jadi saya kira ya Pak Jokowi ya tentu posisinya seperti itu ya juga karena dari awal dia kan anaknya beliau ini. Tetap juga kalau mau digeser dia juga seperti bertanggung jawab juga lah kan. Ketakutan juga namanya nepotisme tentu. Dulu juga rencana Pak Gibran masuk di situ apakah mau mengayomi juga mereka semua nanti atau bagaimana saya kurang tahu lah ya. Tetapi jelas kok konstitusi mengaturnya bukan dua-dua, kalau mau mati sendiri-sendiri. Kalau mau masuk itu satu pasangan itu dipilih satu pasangan calon itu. Jadi dia. Statement Pak Jokowi itu lebih pada kepanikan aja kali ya. Ya boleh tapi kepanikan. Kan menurut saya Cak, nggak wajar mantan seorang presiden kok nggak ngerti yang gituan gitu. Itu nggak wajar. Jadi lebih ngerti tukang sate. Lebih keras ini Pak. Tolong dikirim. Atau perlu kita aja ke sini. Ini harus gini loh saja dulu itu. Saya bacakan ya Prof ya ini ya. Pasal 7A Undang-Undang Dasar 45 ya. Iya. Presiden dan atau wakil presiden. Jelas kan? Dapat diberhentikan oleh MPR atas usul DPR jika terbukti melakukan pelanggaran hukum seperti teratat. Ya, dan atau ya. Dan atau. Bisa bersama-sama, bisa sendiri-sendiri kan gitu maksudnya itu. Iya, jadi kalau mantan presiden yang tingkat kepuasannya konon sampai 78% gitu ya, nggak ngerti ini. Ini berarti dipertanyakan kepuasan. Nah, itu dia. bukan tidak ngerti lah itu kan, tapi ya memang bagaimana sih kalau tapi kan bapak anaknya nih. Tapi beliau nggak boleh ini. Nggak boleh seperti mengaburkan, nggak boleh. Itu tapi Atau itulah. gini jangan Bang Rai. Yang dimaksud Pak Jokowi itu bukan aturannya. Paket-paket itu mungkin ada makna lain kira-kira. Mungkin Bang Rai bisa nafsirkan apa? Misalnya, dulu kamu nyalon kan juga saya dukung. Kira-kira begitu kan? Ya, secara historis lah itu kan. Bukan tafsir konstitusi artinya. Ada langkah politik. Langkah politik yang bisa jadi kalau misalnya wakil presiden dimajukan, saya akan tarik presidennya. Itu bisa. Itu bisa seperti itu. Nah, apakah sedang terjadi seperti itu? Bisa juga. Tapi saya tidak melihat kemungkinan itu terjadi. Karena posisi wakil presidennya kuat sekali kan hari ini. Hari ini ya. Beda dengan sebelumnya ya. Beda dengan pada awal-awal. Pada awal-awal ya. Tapi tidak untuk wakil presidennya. Kalau posisi presiden ini seperti kalau orang mengatakan dua sejoli. Kali ini nggak terlihat karena tingkat kepuasan kepada presidennya jauh lebih tinggi sekali dibandingkan kepada wakil presidennya. Dan presidennya sejak 7 bulan terakhir ini yang menjadi sasaran publik terus, bukan kepada presidennya. Jadi
kalau disebut ini Dewi Tunggal lah, kan ada yang mengatakan Iya, begitu iya, ya. iya, iya. Inilah itu inilah didramatisasi gitu. Iya. Nggak kena karena orang tetap melihat dua figur yang berbeda. Ya, dan tampaknya tidak pernah dalam action itu bersama-sama Iya, gitu. iya. Nah, oleh karena itu kalau mungkin ada upaya itu, ada tentu dalam kerangka apa supaya sama-sama saling menyelamatkan kan kira-kira gitu ya, Cak. Tapi boleh jadi kalau dilihat dari sikap Pak Prabowo yang saya sebutkan tadi dan Gerindra yang hingga hari ini belum memperlihatkan sikap mereka gitu. Nah, itu boleh jadi juga mereka udah baca. Itu seperti yang disebut tadi oleh Frog ya. Salahmu ya tanggung sendiri, jangan ikut-ikutkan saya dong, kan kira-kira begitu tuh. Tapi mungkin sikap dari Pak Prabowo dan juga Gerindra yang belum nyata-nyata tegas-tegas mengatakan menolak rencana pemakzulan ini, yang boleh jadi membuat kesel nih Pak Jokowi gitu, sehingga ini kok gimana nih presiden gitu. Udah dulu satu perahu, iya, sekarang enggak seperti melindungi gitu loh. Biarkan aja gitu. Iya gitu. Dulu janjinya bagaimana gitu. Betul. Jadi apa yang disebutkan oleh Cak tadi seperti ada upaya narik-narik nih gitu. Gandol. Iya, gandolin. Iya. Kok presiden itu yang saya sebut tadi, Cak. Kalau presiden dari awal sikapnya nggak keberatan dengan ini, mesti udah kelihatan dari karena awal. Purnawirawan apapun bagian dari Pak Prabowo lah ya, korupnya lah ya. Apalagi sinyal itu belum nampak ya. Belum nampak sekarang. Kalau nampak kan ini Purnawirawan loh, Prof. Yang menurut saya kepada Pak Prabowo itu ada dua ininya, satu ya sebagai presiden, satu sebagai jenderal mereka dulunya kan. Jadi tapi karena kelihatan belum ada sinyal untuk stop itu, ini jalan terus gitu. Nah, Pak Maru, sekarang udah nggak bisa di stop karena udah di DPR kan. Iya. Pak Maru, kalau misalnya DPR oke lah setuju, Gibran memenuhi unsur dalam Undang-Undang Dasar itu untuk dimakzulkan, kan kemudian dibawa ke Mahkamah Konstitusi. Kalau menurut Pak Maru, kira-kira gambaran situasi Mahkamah Konstitusi yang dengan hakim-hakimnya saat ini, di mana hakim-hakim yang sekarang itu adalah bagian dari hakim yang meloloskan Gibran kan, meskipun suaranya tentu tidak bulat juga gitu. Kira-kira apakah itu juga akan lolos? Ya, kalau gambaran situasi ini Pak Maru, situasi kebatinan. Ya, kalau bacaan saya memang agak suasananya sudah berbeda. Sudah jauh berbeda, apalagi sesudah MK Pak Jimli itu berhasil misalnya mengeluarkan putusan yang boleh dikatakan dahsyat juga itu, menggelegar begitu, dan boleh memisahkan antara mereka yang bisa digait oleh Pak Anwar dulu sebagai bagian daripada katakanlah yang pro terhadap pihak istana atau Pak Jokowi waktu itu. Tapi kalau sekarang saya melihat, karena saya sering juga ke Mahkamah Konstitusi membaca putusan-putusan mereka dan melihat sikap dan penampilan itu, mereka ini sekarang sudah betul-betul kembali ke posisi semula, meskipun barangkali ada satu atau dua orang yang boleh dikatakan belum bisa melepaskan diri dari orbit terhadap Pak Anwar, tetapi Pak Anwar sendiri sekarang tidak banyak lagi memerankan perannya sebagai kena sanksi. Apalagi nanti kalau menyangkut Gibran kan tentu dia tidak boleh untuk ikut dalam hal itu, sehingga batasannya itu jelas, sehingga dia punya intervensi tidak akan terasa. Oleh karena itu kita percaya betul lah. Yang menjadi masalah sekarang adalah seberapa jauh, misalnya karena aspek juridis dan konstitusi, syarat-syarat pembuktian. Karena sebenarnya impeachment itu kalau zaman dulu kan hanya masalah politik. Di MPR istimewa ya. Tapi sekarang masalah politik harus diuji juga, apakah dia betul-betul didukung oleh masalah konstitusi dan hukum. Nah, perumusan daripada DPR dan alat bukti yang dikemukakan itulah yang problematik menurut saya. Seberapa jauh mereka berhasil nanti membawa itu menjadi soal alat bukti untuk meyakinkan Mahkamah Konstitusi. Dan itu mungkin ya, kalau kita lihat dari peristiwa terakhir ya, kasusnya Kaisang Bang Rai, di mana kan putusannya Mahkamah Konstitusi kan kemudian secara tidak langsung tidak membolehkan Kaisang maju.
Ya, itu bisa artinya melepaskan diri mereka sebenarnya. bisa diambil sebuah kita tarik benang merah bahwa situasi kebatinan di Mahkamah Konstitusi tentu sudah berbeda ya. Sudah berbeda, sangat berbeda lah. Boleh dibilang sekarang ini cukup progresif Mahkamah Konstitusinya loh. progresif, Cak. Misalnya tafsir TSM mereka berlakukan lagi tuh di pilkada-pilkada kan. Ya. Terkait Serang misalnya kan, mereka menduga ada keterlibatan pejabat negara gitu ya. Lalu Banjarbaru ya kan, kemudian Barito Utara atau Barito Timur ya, di mana 2 kali PSU dilakukan di sana loh, Cak. Dan ini mau menjelang ke PSU yang ketiga nih, ya pemungutan suara yang ketiga gitu. Jadi kalau dilihat apa namanya produk-produk hukum MK pasca sidang kasus kasus 90-70 lah ya gampangnya ya. Iya, Nomor mereka 90 itu mereka ingin betul-betul memperlihatkan marwah mereka kembali gitu. Ya. Setelah ya itu peristiwa di mana mereka banyak mendapatkan kecaman kan. Wah, kalau dengar penjelasan Bang Ray, Pak Jokowi semakin ketar. Kalau mendengarkan penjelasan 2 orang ini dari sudut politik dan sudut tata negara dan situasi kebatinan di Mahkamah Konstitusi, kira-kira dikduk juga Pak Jokowi ini. Oh iya, karena memang leadership itu ada masa waktunya, karena apa namanya itu, masa berlakunya. Sudah itu Feryadi apa namanya itu. Hingga Tapi ini juga menurut saya, Cak, menggambarkan pada tingkat tertentu bahwa pesona ya Pak Jokowi sangat drastis menurun di mata gitu masyarakat. ya? Apa yang Bang Ray lihat itu? Sampai mau jadi pengamat politik, jadi pengamat ini sekarang. Apa tuh Bang Banyak peristiwa yang sekarang yang jalan di Pak Jokowi. Tidak ada satupun partai yang sebelumnya ini kita kenal dekat dengan Pak Jokowi itu tampil ke depan membelanya. Ijazah palsu. Termasuk Golkar ya? Ijazah palsu mana ada Golkar bersuara? Iya kan? betul. Iya. Sama sekali gitu ya. Lalu ya soal Kaisang ini, Gibran ini baru terakhir ini Golkar setelah surat itu masuk baru mereka bersikap gitu ya. Dan saya kira termasuk misalnya posisi Kaisang sampai sekarang yang belum kelihatan nih di mananya posisinya di antara sebagai wakil presiden. Apa cukup bayang-bayang kan ini wakil presiden yang sama sekali belum dibuat pekerjaannya apa. Ya, kalau di sebelumnya misalnya Pak Maruf jelas. Beliau ditugasi radikalisme salah radikalisme Indonesia Timur ya, sampai ini Papua misalnya dan sebagainya gitu. Ini sampai sekarang belum ada. Tugas pokok beliau ini apa enggak kan? Justru yang terlihat terakhir-terakhir ini yang sering kita lihat malah AHY yang lebih banyak duduk panggung ya. Iya betul. Itu dia. Mengantarkan tamu ini mewakili pidato. Dan saya kira itu adalah suatu gerakan atau tindakan yang secara sengaja dari Pak Prabowo untuk memunculkan dia sebagai suatu apa namanya fenomena kepemimpinan yang diharapkan kira-kira begitu. Atau sengaja diisolasi jangan-jangan. Iya itu ada kemungkinan juga. Bisa juga. Saya melihat aspek lainnya betapa pengaruh dan pesona Pak Jokowi itu nggak sehebat ketika begitu cepatnya turunnya drastis gitu. Itu yang saya mau katakan ya. Di mana kelihatan sekarang Pak Jokowi seperti dibiarkan nih. Ya kan menghadapi berbagai tuntutan publik ini terhadap beliau gitu. Nggak ada kelihatan lagi orang yang pembelaan ya. Iya, kan dulu dikit-dikit misalnya orang kan tampil. Relawan-relawan yang dulu banyak itu sekarang nggak muncul lagi ya. Dan ingat jangan lupa Cak, Pak Prabowo sudah 2 lebaran nih belum ketemu Pak Jokowi. Lebaran Idul Fitri dan Idul Adha. Malah ketemunya sama Ibu Mega. 2 lebaran, 2 ketemu, sekali perwakilan. Udah 3 kali, 2,5 lah. Waduh. 2,5 kali. Kalau sampai 3 kali lebaran seperti lagu Bang Toyib. Berarti udah hilang dong. Iya, 3 kali puasa, 3 kali lebaran. Iya. Bang Toyib. Kok nggak pulang-pulang kan? Nggak pulang-pulang ini. Udah. Kita 2 kali makan sate, Cak. Nah, wah sampai serak nih saya Pak Maru. Iya lah. Nah, Pak Jimli itu menarik statementnya, Bang. Saya kira analisa beliau itu bukan lagi hukum seperti ini ya, tapi udah politik. Nah, pertanyaannya memang apakah secara politik ini bisa lanjut gitu ya? Saya udah mengatakan tadi Gerindra belum kelihatan nih sikapnya gitu. PAN sama.
PKB sama, PKS sama, PDI jangan kita tanya lagi lah ya. Kira-kira kan. Kan hanya membutuhkan 25 orang Iya. sebagai syarat pertama kan. Dan baru fraksi jadi lebih dari satu satu. fraksi. Jadi kalau 24 plus 1 gitu kan jadi Sangat administrasinya. mudah, ya. Oke, nah sekarang gini. Oke lah, misalnya sekarang yang ada di depan mata kita, kira-kira kasus yang akan dibawa atau apa namanya masalah yang akan dibawa oleh kita ke DPR dalam rangka memakzulkan Gibran itu kan adalah kasus pelanggaran etika. Kasus Fufu Fafa lah misalnya gitu ya. Itu apa tuh Pak Maru kategorinya Fufu Fafa itu? Ya, saya kira Perbuatan tercela. Perbuatan tercela. Ya. Tapi kan itu dilakukan sebelum dia menjadi wakil presiden. Nah, gimana tuh, Bang Rai? Nah, memang ini adalah semacam apa namanya mengukur suatu status hukum daripada perbuatan tercela itu. Tetapi kalau perbuatan tercela itu sesungguhnya tidak pernah ada suatu pengujian pada waktu misalnya diusulkan seorang calon kan, yang dimasukkan data-datanya itu adalah syarat-syarat administratif yang tentu seorang calon yang juga di samping syarat administratif sesungguhnya adalah bagaimana kita melihat tampilannya secara etik moral kan. Sebenarnya kalau dikatakan apa namanya pandangannya Pak Profesor itu Magnis, Pak Magnis, ini Magnis yang Suseno, membedakan kita satu-satunya membedakan kita dengan yang katakanlah binatang buas kah, binatang yang tidak buas gitu, bahwa manusia itu punya etik katanya. Nah, jadi meskipun misalnya pada waktu ini dianggap dilakukan pada masa sebelum dia menjabat, tetapi kalau diketemukannya baru sekarang, menurut saya itu juga merupakan suatu landasan yang cukup untuk menyatakan bahwa perbuatan itu katakanlah membuat dia menjadi tidak layak. Jadi menduduki jabatan begitu sebagai pemimpin bangsa besar seperti kita. Karena bagaimanapun kita menghadapi suatu interaksi atau masyarakat dunia. Kalau ada misalnya seperti yang dikatakan bahwa presidennya adalah the most corrupt president in the world, aduh kan itu nggak mungkin lah kita bisa berhasil meyakinkan orang bahwa kita adalah satu bangsa yang taat kepada etik, moral dan hukum kan, sehingga mereka mau melakukan kerjasama dengan kita. Nah itu merupakan sesuatu hal yang menjadikan dia menjadi tidak layak. Oleh karena itu batasan waktu antara pemilihan, sebelum pemilihan dan sesudah pemilihan itu menurut saya ya bahwa itu kemudian akan dinilai nanti oleh Mahkamah Konstitusi kalau itu betul ada. Tentu saja tidak setegas seperti yang kita menentukan batas tanah begitu. Jadi tidak karena ini persoalan etika tidak bisa hitam putih tidak bisa hitam putih dan tidak bisa ada jangka waktu kita melihat itu sehingga dulu dia misalnya tidak baik tiba-tiba menjadi baik sekarang, itu indikatornya seperti apa yang untuk pembuktian seperti itu kan. Dan barangkali itulah tugas daripada panitia angket nanti untuk membuka sejauh mana mereka memiliki argumen dan bukti-bukti yang menyatakan itu adalah. Kalau Bang Rai gimana ngelihatnya Bang? Tadi kan ada 4 dasar pengajuan kan. Saya kira yang satu agak sulit soal kapasitas kan. Ngukurnya itu gimana? Nah, jadi ada 3 kemungkinan nih, ngambil 3-tiganya atau ngambil 1 atau ngambil 2 dari yang 3 ya. Yaitu terkait dengan dugaan Fufu Fafa, lalu dugaan tindak pidana korupsi, dan yang ketiga adalah putusan Mahkamah Konstitusi. Nah, tinggal tadi betul kata Prof. Saya kira kalau misalnya surat ini nanti dibacakan, DPR diminta untuk menyikapinya, saya bayangkannya begini nih, mungkin akan ada pengajuan. Lalu pengajuan itu akan terjadi pada 3 hal. Pertama, mereka akan menolaknya, kan kira-kira gitu. Itu skenario pertama tuh, seluruhnya menolak atau lebih banyak menolak lah, mayoritas menolak. Yang kedua, menerimanya, tapi lalu membentuk panitia angket, nah, 1 atau 2 atau 3 dari yang kita sebutkan tadi. Nah, yang skenario ketiganya itu putusannya. Nah, jadi boleh jadi
memang mungkin berat akan ke pemakzulan gitu. Tapi ini akan lanjut ke panitia angket. Gitu. Kalau di panitia angket itu udah berat secara politik. Persis seperti kita lihat dahulu kepada Pak Budiono kan. Budiono kasus Bank Senturi ya. Bank Senturi. Bagaimana beliau dikait-kaitkan keras sekali dengan kasus Bank Senturi itu, yang mengakibatkan secara psikologik mungkin ya itu menjadi agak down gitu. Nah, boleh jadi begitu. Jadi ya kalau ditolak semuanya, kita nggak usah bicara yang dua lagi kan. Kalau sekiranya ini maju, nah skenario-nya kira-kira ada dua tuh. Jadi bentuk panitia angketnya, tapi di putusannya nanti kita pilih yang paling ringan gitu loh kira-kira itu. Apa itu yang paling ringan? Ya misalnya yang bersangkutan dikatakan secara politik memiliki masalah, itu aja gitu. Dan itu berat untuk agenda politik berikutnya. Tapi kan sesungguhnya kasus Fufu Fafa itu kalau diproses secara hukum kan itu bisa dikategorikan melanggar undang-undang ITE kan. Nanti kalau misalnya lagi-lagi ini mengandai tentu ya. Kalau misalnya panitia angketnya jalan, itu kan salah satu rekomendasinya. Jadi meminta aparat penegak hukum untuk mengusut kasus itu. Jadi maksud saya di situ, Cak. Jadi mereka nggak akan langsung ke DPR, tapi akan diusutkan ke polisi gitu kira-kira tuh. Iya. Artinya kesimpulan tadi yang saya sampaikan bahwa ini terjadi sebelum Gibran menjadi wakil presiden itu tidak berlaku jadinya ya. Kalau di DPR itu tergantung tafsir politik mereka, Cak. Nah, tafsir politik mereka ini nanti akan diuji di Mahkamah Konstitusi. Nah, misalnya mereka mengatakan kapan pun selama sesudah dewasa ia melakukan perbuatan tercela itu dianggap tidak lagi patut sebagai presiden atau wakil presiden. Itu tafsir politik. Tafsir politik ya. Nah, apakah tafsir politik ini benar? Nanti diuji di Mahkamah Konstitusi gitu. Nah, itu yang saya sebut tadi. Kalau tafsir politik itu gunanya hanya untuk soal misalnya seperti angket itu, memerintahkan aparat penegak hukum untuk melakukan penyelidikan, gitu. Kasus ini jadi panjang, Cak. Nanti di panitia angketnya bisa 6 bulan, 7 bulan tuh. Iya. Gitu aja bolak-balik. Ada pertanyaan kita juga ya, apakah misalnya purnawirawan ini mengajukan usul ini mereka kosong dengan data? Atau mereka ya semua juga bekas-bekas intelijen juga ada di situ kan? Apakah mereka sudah menghimpun juga data? Itu yang menjadi pikiran saya sebenarnya. Sehingga bisa menjadi titik awal daripada panitia angket nanti, dan panitia angket tidak memulainya dari titik nol. Ya, kalau dilihat dari orang-orang yang mengajukan yang rata-rata mereka itu adalah jenderal. Tentu pikiran seperti Pak Maru tadi itu sudah mereka persiapkan kan mestinya ya. Itulah menurut pikiran saya begitu. Tapi itu kan pendekatan hukum ya, Prof. Kalau pendekatan politik ini nggak mesti harus begitu. Jadi pokoknya saya sebagai rakyat ngusulin dia dimakzulkan gitu. Iya kan sebagai rakyat. Itu nah anggota DPR dengar, ada rakyat kita ternyata yang minta supaya wakil presiden atau presiden ini dimazulkan, ditangkap oleh dia. Nah presiden nanti DPR lah yang bekerja untuk membuktikan asumsi-asumsi itu gitu. Seperti yang terjadi di Bank Senturi. Kan di Bank Senturi itu kan saya ikut soalnya dari awal kita dorong nih, kita datang ke DPR. Cuma ikut proses, tidak ikut menikmati kan? Enggak ikut menikmati. Ini jelas Bang. Justru saya mendorong angketnya dibuat gitu loh. Jadi kita datang ke DPR nih, ya kan? Bertemu dengan 1-2 orang anggota DPR, meminta supaya mereka menginisiasi untuk dilakukannya pembentukan panitia angket, gitu. Dan terjadi. Andi Rahmat saat itu ya kan, Misbahun dari Golkar, lalu Marwar Sirait dari PDI Perjuangan, lalu siapa yang dari Golkar nih mantan ketua DPR itu, Prof. Bambang Susatyo. Mereka lah sendiri yang jalan untuk menghimpun 25 suara tanda tangan itu. Mereka jalan sendiri, lalu setelah terjadi mereka ajukan ke pimpinan DPR, disahkan, lalu terjadilah proses angket itu gitu. Jadi apakah Purnawirawan punya bukti? Ya sebetulnya mereka nggak mesti harus membuat itu bukti. Mereka merasa aku udah nggak suka lagi nih. Kan gitu misalnya nggak cocok lagi. Itu sama seperti warga melakukan PAW kepada anggota DPR kan. Ini anggota DPR-nya jarang nih
mau nggak aspiratif macam-macam ya tinggal praksi nanti yang akan lihat. Kalau menurut pengamatan mereka. Nah, petanya gimana sekarang nih kalau bacaannya Bang Ray? Nah itu yang saya Di sebut DPR. tadi, Cak, ya kan kalau kita lihat sekarang tinggal masih dua yang menyatakan nih, ya kan. Tapi jangan-jangan juga Nasdem menolak dalam pengertian pemakzulan itu. Tapi dalam kerangka membuktikan apakah benar ada saudara Gibran berada di belakang Pupu Papa itu, boleh jadi juga Nasdem oke aja kalau cuma itu, misalnya begitu tuh loh, Cak. Gitu. Jadi kalau mungkin ke soal misalnya kan setelah angket kan diparipurnakan. Nah disitulah mungkin mereka akan memilih saya nggak akan ke pemakzulan gitu loh kira-kira. Tapi kalau membentuk panitia angket untuk menselidiki apakah terjadi benar Pupu Papa itu berada di belakang Gibran berada di belakang Pupu Papa, dugaan terjadinya tindak pidana korupsi, dan yang ketiga adalah soal putusan Mahkamah Konstitusi. Boleh jadi Nasdem juga kalau itu sih oke Bisa aja, oke saja ya. gitu loh. Misalnya sih kita nggak tahu. Nah kalau dari situ ya yang udah pasti itu kelihatan ya Golkar gitu, nolak. Nah, adapun 7 partai politik yang lainnya, ada Nasdem itu tadi gitu ya, tapi Nasdem masih ada pertanyaan, dia nggak mau angketnya atau sekaligus dengan pemakzulannya gitu. Nah, yang lainnya belum kelihatan. Ya, masih melihat masih membaca situasi kali ya. Ya, ini tergantung kepada gimana kelihatan respon publiknya. Nah, yang menarik sekarang ini kan respon publiknya juga kelihatan waktu demi waktu makin kencang nih gitu kira-kira ya kan perbincangan soal pemakzulan wakil presiden ini gitu. Nah partai politik tentu beresonansi dengan apa yang terjadi di tengah masyarakat. Kalau masyarakatnya meningkat misalnya perhatiannya terhadap keinginan untuk melakukan pemakzulan ini, ya bisa jadi. Jadi ini kemungkinannya tetap jalan ya, Bang Ray, Pak Maru ya. Kemungkinannya berarti ini tetap jalan ya. Oh saya kira Angket ya. ini ya. Saya kira. Apa namanya kok pemakzulan ini bisa. ya? Saya menduga akan kesana nanti arahnya, dan menurut saya dari apa yang kita baca dari sosmed atau media sosial begitu, tampaknya iya kan. Kalau kita lihat semua itu, meskipun artinya makin melemah sekarang apa yang menjadi pendukung daripada Gibran itu menurut saya. Dan kalau kita baca lah ya situasinya itu. Ukuran saya sih melihatnya dari soal ijazah Pak Jokowi aja bisa kita ukur perkembangannya per hari, bisa menjadi indikator lah ya. Bisa menjadi indikator. Boleh jadi targetnya nggak jauh-jauh seperti yang saya sebutkan tadi, Cak. Nggak sampai ke pemakzulan lah. Tapi angketnya oke gitu loh. Oke. Ya. Nah kalau angket oke sampai kepada pernyataan pendapat gitu ya. Nah lalu diminta melakukan proses penegak hukum diminta melakukan penyelidikan gitu. Kan artinya secara politik Gibran ini udah kesulitan. Gitu. Nah 2029 bagi Gibran itu sangat merugikan kalau sampai angket ini jalan. Ya. Nah itu politiknya kira-kira tuh. Ini yang terakhir nih. Ini kita berandai-andai kan. Kalau misalnya Gibran jadi dimazulkan, yang pas mendampingi Pak Prabowo menurut Bang? Aku belum tahu. Cuma saya mau mengatakan gini, menarik melihat hubungan Pak Prabowo dengan Ibu Mega. Tapi di bawahnya itu namanya Puan. Ada Puan. Nah, itu. Ya. Mudah-mudahan Pak Puan nonton terus Bang Ray panggil ke rumahnya. Teruskan itu suara. Aku suka itu. Kalau Pak Maru gimana Pak ngelihatnya? Kalau sudah masalah politik saya tidak bisa melihat lagi. Tapi saya melihat juga Pak Prabowo beberapa kesempatan kita berharap dia melangkah secara tegas tapi tidak nampak. Itu juga menjadi banyak pertanyaan kita itu, misalnya dalam beberapa situasi begitu. Tadinya seperti mulai dari apa yang dikatakan paradoks Indonesia itu sampai beberapa hal itu tidak ada follow up langkah begitu. Itu yang membuat saya agak cemas juga melihat perkembangan ini sebenarnya. Jadi dengan isu pemakzulan ini sesungguhnya tidak mengganggu bagi Pak Prabowo ya. Justru beliau menikmati aja kali ya. Ini tertinggal nih pertanyaan ini. Kan saya mengatakan tadi belum ada sikap. Nanti di Bali Pak. Ya makanya. Tadi ada pertanyaan. Saya menyatakan nggak ada sikap nih Pak Prabowo. Kan pertanyaannya kenapa sih Pak Prabowo nggak bersikap? Kan kira-kira itu ya, Cak. Boleh jadi Pak Prabowo diuntungkan secara politik. Jadi dia
enjoying Politik dia, ini tuh. kan saling ikat aja ya, Iya, Cak, iya, ya iya, kan? iya, iya. Jangan kemana-mana loh ya. Ke sini dulu ya, Pak, ya. Ya kan? Udah saya pegang nih, kan kira-kira gitu. Kalau bahasa Bataknya, kau jangan pergi-pergi dulu. Gitu Le." loh. Ini udah kita tarik ini, ya kan? Atau juga mau kemana ya kan? Iya, iya. Nah, itu bisa begitu. Cak. Jadi saling ngikat aja. Jadi ada mungkin Pak Prabowo diikat apa gitu, tapi Pak Prabowo juga ngikat apa gitu. Iya. Nah mungkin di situ mengapa Pak Prabowo belum kelihatan sikapnya secara tegas. Ya, oke lah. Kalau gitu ini sangat menarik ini. Oh, dia sangat menarik sampai diikuti sampai akhir.